Halo guys, welcome to my channel di obrolan Kibu guys. Oke, kali ini kita bakal nyeritain suatu kisah lagi nih dari seseorang. Ya kita sebut aja namanya si Nanda guys. Ini cewek nih ya. Oke, kita mulai ya. Aku cerita ini bukan karena belum move on, tapi cuman mau sharing pengalaman aja. Oke guys, jadi dia ini cuman mau sharing aja ke kita semua gitu. Ya udah kita lanjut nih. Aku dulu punya mantan dengan inisial R. Sebelum pacaran sama dia, aku banyak mengenal orang-orang yang selalu buat aku kagum sama mereka. Satu-satunya Faisal, cowok yang jadi pacar aku sekarang. Sayangnya dulu aku ditolak Faisal. Oke. Karena kami punya masalah yang sama. Sahabat aku suka sama Faisal dan sahabat Faisal suka sama aku. Aduh, ini berabe sih sumpah. Jadi dia lebih memilih untuk merelakan aku dengan sahabatnya, walau pada akhirnya sahabat Faisal pun aku tolak. Aduh. Faisal bilang kalau dia nggak suka sama aku dan menyukain orang lain. Aduh. Tapi semua itu bohong. Dan ternyata mereka kerja sama supaya aku dan sahabat Faisal ini jadian. Aku marah dan dia juga gak terima aku marahin. Gitu. Jadi dia kayak ngata-ngatain aku tahapah dan nyebut aku cewek yang gak baik-baik. Lonte. Gak ada otak kayak Faisal. Itu nyakitin kali sih, karena sahabat Faisal itu juga sahabatku. Aduh. Tapi gak lama dari kejadian itu dia minta maaf karena udah ngatain kayak itu. Jadi si Faisal udah minta maaf ya guys ceritanya. Pas aku kelas 10, entah kenapa aku mulai suka Faisal lagi. Padahal aku udah mengenal banyak orang dan kami pun beda sekolah waktu itu. Aku pengen menunjukkan bentuk keseriusan aku. Si paling serius. Tapi aku juga tetap ditolak. Maaf. Aku ngatain dia itu sok jual mahal padahal aku bercanda. Namun dia anggap itu serius. Dan semenjak saat itu dia jadi benci aku. Kami benar-benar lost kontak sampai aku menyukai seseorang seperti inisial R ini. Aku awalnya cuman kagum. Aku yakin aku belum mencintainya. Aku baru mengenalnya beberapa minggu tapi aku udah gegabah menerimanya sebagai pacarku. Cewek emang kayak gini guys, tapi nggak semua cewek kayak gini. Tapi emang cewek kayak gini, fakta. Oke kita lanjut. Pacaran sama R nggak semuanya indah. Bahagianya yang aku rasain hanya berlangsung 3 bulan. Dari 1 tahun 3 bulan kami pacaran, aku setiap pulang sekolah dijemput sama dia. Habis itu kami jalan-jalan keliling sebentar, tapi ada hal yang selalu buat hatiku sakit. Sedikit kesalahan itu bakal fatal baginya. Dia adalah tipe yang silent treatment dalam berpacaran. Itu maksudnya gimana ya guys? Silent treatment, gak tau mimin sumpah. Aku benci kali dicuekin. Oh paham. Tiap kali aku salah, aku suka memohon sama dia supaya dimaafin aku. Aku gak tahu kenapa aku bisa jatuh cinta sama dia saat itu. Dia toksik. Bahkan waktu kami bertengkar, dia sering berkata kasar ke aku. Cowok emang kayak gitu kak. Aku pun gak boleh nyimpan kontak cowok, bahkan chatan dengan cowok walau itu urusan penting. Kalau nggak dia bakal bilang emang kawan kau cuman dia. Dia bukan tempat aku cerita dan berkeluh kesah dengan nyaman dan tenang. Aduh. Setiap aku butuh dia masih berpendiri teguh untuk terus mengabaikan aku. Itu menyakitkan. Hal kecil yang sangat sepele pun mampu buat kami bertengkar hebat. Aku gak pernah dengar kata maaf sedikit pun setelah dia nyakitin perasaanku. Aku pernah kehilangan sosok paling berharga dalam hidupku. Bahkan keluarga adalah luka. Dimana kebahagiaan itu dia menganggap aku munafik karena aku susah untuk jujur. Ya gini ya buat kalian ya. Maupun jujur itu sakit, ya harus jujur gitu, oke? Aku bohong karena kejujuranku juga bisa mengakibatkan masalah besar. Dan
buat kami bertengkar hebat. Aku nggak pernah bisa jadi diri sendiri. Aku hidup sesuai keinginannya. Setiap kami bertengkar, semua kata caci dan maki itu keluar. Aku benci dibentak, lonte, anjing, babi, pepek, koncol. Itu familiar di telingaku, padahal orang tuaku yang bukan melahirkanku gak pernah memaki dengan kata kotor. Buat gini ya, buat para cowok di luar sana gitu loh. Dan kayak gitu dong, ya. Ya soalnya gimana, kita nggak tahu mental seseorang itu ya. Oke, paham kan? Nanti main pukul kepala kalian. Kita lanjut. Setiap bertengkar, dia selalu cari pelampiasan pada orang lain. Dia mampu mengabaikan aku dalam waktu yang lama, 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Dia juga blokir semua sosmedku, bahkan aku buat akun IG berkali-kali untuk ngechat dia. Gak ada hal yang bisa aku lakukan selain jelasin semuanya ke dia. Dan juga memohon agar dia maafin aku. Aku bodoh saat itu, gimana bisa aku bertahan sampai 1 tahun lebih dengan orang kayak dia. Waktu dia ngabaikan aku selama beberapa minggu, dia suka sama cewek lain dan dia hampir ngatain perasaannya ke cewek lain baru itu. Cewek itu tuh benar-benar nggak tahu diri, walau R juga salah. Gini ya guys, ini contoh nih. Kalau misalnya ini kalian berantem sama cowok kalian, terus cowok kalian ini ada dekat sama cowok lain, dekat sama cewek lain, ya udah tinggalin aja lah, ada. Ngapain kalian nangis-nangis? Itu pesan dari Mimin, walaupun susah. Oke, kita lanjut. Aku yang awalnya berdoa dan meminta agar aku berjodoh dengannya, aku mengubah isi doaku jadi, ya Allah, jika dia bukan jodohku, pisahkanlah kami tanpa aku merasakan sakit yang dalam saat melepasnya. Bagus sih doanya. Aku juga meminta agar jodohku dengan orang lain mencintaiku dan menerima semua bentuk kekuranganku, dan dia yang mampu menghargainku. Dan alhamdulillah sih doaku terkabul. Masya Allah, gila kali. Tapi gini guys, ini saran dari Mimin, ini cuma opini. Kalau misalnya kita minta doa, kita jangan nyebutin, misalnya kalian nih pacaran sama orang gitu kan, atau suka gitu, ya jangan sebut nama dia gitu, tapi sebut, berikanlah aku cowok yang terbaik dengan pilihanmu ya Allah, gitu sih, sesimpel itu. Dan bisa menghargainku, mamaku, keluargaku, dan anakku kelak. Dah itu aja, simple. Di bulan April 2021, aku mulai mati rasa dengannya karena cara dia memperlakukanku sangat buruk. Bahkan semakin buruk, dia nggak pernah ngargain aku sedikit pun, dan dia sama sekali nggak takut kehilangan aku. Aku sampai di titik lelah, dan dia juga saat itu sedang mengabaikanku lagi karena kesalahanku, padahal dia baru mengabaikanku selama sebulan. Kasihan. Saat itu adalah bulan puasa. Di hari puasa pertama, aku dan 3 sahabatku berencana untuk bukber. Namun di WA yang R sadap, aku berpura-pura tidak bisa ikut karena saat itu R gak suka sama mereka yang sering meminta aku untuk putus darinya. Itu jalan keluar terbaik, tapi aku belum mau saat itu. Aku beralasan gak bisa ikut dengan mereka karena aku lagi gak ada uang, dan mereka membantuku untuk berbohong dari si R. Ada otak si R nih ya. Gini ya, kalau ini opini Mimin lagi nih, kita ini pacaran, ya punya dunia masing-masing dong. Ya duniaku tuh gak 100% sama kau gitu, ngerti kan? Jadi kalian jangan bodoh kali, sumpah. Kita lanjut nih, kesel sama cewek-cewek sekarang. Kita lanjut nih. Gak lama setelah aku bukber dengan mereka, kakakku mengadakan bukber di rumah dengan teman SD-nya. Salah satu teman SD-nya adalah kakak Faisal. Dan ya, kami bertemu lagi dan mulai berteman lagi. Bahkan lebih akrab dari sebelumnya. Tapi saat itu aku tidak chatan melalui WA biasa karena WA itu disadap oleh si R. Dia menguasai semuanya hal privasiku, tapi sedikit pun aku tidak pernah berhak berkuasa dengan privasinya. Gini ya. Hidup itu harus relate gitu guys. Kalau misalnya cowok kalian minta dunia kalian, ya kalian minta dunia dia juga gitu. Tapi sebaliknya gitu ya, jangan egois. Kita lanjut. Oh, ada juga yang lupa. Waktu pacaran sama dia, masalah keluargaku itu berat banget. Bahkan aku sering nangis, bukan sekali atau 2 kali, setiap malam atau pasti nangis capek. Aku terus yang ngalah sama dia. Dia selalu gak terima kalau disalahin, tapi setiap saat aku yang minta maaf.
Ini nggak ada otak cowok ini, gerem kali aku sumpah. First time aku sayat tangan aku, aduh, jangan gitu dong. Itu bukan karena dia, tapi karena aku capek sama keluargaku. Tapi dia nggak nunjukin reaksi khawatir atau apa, tapi dia malah marah-marah ke aku. Malah kawannya yang khawatir. Kawannya suka nih, nggak percaya, bertaruh kita. Oke, kita lanjut guys. Emang sih dia ada baiknya juga, tiap aku butuh sesuatu dia bantu, tapi ujung-ujungnya diungkit juga. Sama aja. Oke, gini guys, kalau kalian dapet cowok kayak itu, tinggalin aja, sumpah itu nggak guna gitu. Sumpah kalian tuh baru pacaran dia udah kayak gitu. Kalau misalnya udah nikah, udahlah kacau kali, serius. Mending kalian putusin aja. Kalau misalnya kalian nggak bisa, tuh takut, nanti Mimin kasih tips supaya putusnya gimana. Oke, kita lanjut. Lanjut ya Min. Di tanggal 28 April, teman kelas di SMP ngajak bukber alias reuni. Dia nggak ngizinin aku karena kami reuni di rumah cowok yang pernah suka sama aku waktu masih SMP. Aku nggak peduli dengan larangannya karena saat itu kami hanya ingin berkumpul dengan teman-temanku. Aku juga sudah muak dengan larangannya. Saat itu aku ingin putus dengannya bukan karena aku telah bertemu Faisal, tapi aku terus sadar aku tidak ingin kehidupanku terus begitu. Aku juga ingin bahagia. Betul, keputusan yang bijak, sumpah. Ini baru cewek, harus berani dong, jangan bodoh. Dia masih sama seperti biasa, marah dan mendiamkanku. Aku mulai menjelaskan baik-baik. Namun detik juga aku kehilangan rasa sabarku dan mulai menunjukkan sifat asli dengan mengungkapkan semua isi perasaanku. Dia bilang aku berubah karena selama ini aku tidak pernah melawan atau melawannya. Kali ini karena aku capek. Iya sih. Karena gini ya, jangan remehkan orang yang pendiam guys. Soalnya orang pendiam itu gila sih kalau udah marah. Kita lanjut. Dan saat itu juga dia mengambil keputusan untuk putus. Aku biasa saja dengan kalimat itu. Tapi aku berpura-pura seolah aku takut kehilangannya agar Faisal bukan jadi alasan aku untuk melepaskannya. Saat aku putus dari R, aku semakin dekat dengan Faisal. Tapi Faisal bukan tipe cowok yang mudah untuk diajak PDKT. Dia cuek banget, suka mati topik. Kalau chattingan sama dia, jadi butuh waktu yang lama untuk PDKT sama dia. Saat aku berusaha PDKT dengannya, aku merasa dia adalah laki-laki yang baik banget. Kelihatan dari cara dia berbicara dan memperlakukan orang tua dan saudarinya. Ya ini dia contoh guys. Tapi jangan terperdaya dulu ya guys. Lihat tuh effortnya selama 4 bulan ya guys. Kalau tipe dia kayak gitu, ya berarti dia betul-betul asli, bukan fake ya. Bukan kayak bisa sih sebulan 2 bulan dia bersikap baik, tapi aslinya itu kasar. Makanya ngelihat sifat orang tuh tunggu 4 bulan 5 bulan ya. Kita lanjut. Aku sudah tidak lagi peduli dengannya, tapi aku berpura-pura masih mengemis maafnya. Dan pada akhirnya aku melihat PPIG couple, aku mencari tahu siapa couple-annya di daftar followingnya. Dan aku menemukannya. Saat itu juga aku berpura-pura aku akan merelakannya saat itu, padahal sejak lama aku sudah melepaskannya. Dia mencoba untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi, tapi aku tidak peduli. Dia sering curhat tentang pacar barunya, bahkan dia juga bilang dia gamon. Apa iya? Tapi semua udah gak berguna. Aku udah nemuin yang terbaik sekarang. Faisal itu bentuk sempurna untuk aku. Sampai sekarang aku bangga memilikinya. Dan aku harap dia akhir dari pencarian selama ini. Aduh, aku tahu mungkin cerita ini agak berat kali. Tapi sejak pacaran sama era aku mulai kena penyakit mental. Aku trauma kehilangan Umi. Tapi dia sering tinggalin aku dengan cara mutusin aku. Tiap ada masalah kecil terus kami berantem. Dia selalu mutusin hubungan sebelah pihak. Dan parahnya dia selingkuh. Dia tahu aku punya masalah keluarga, tapi gak ada rasa pengertiannya buat aku. Aku mulai sering self-harm. Apa sih itu guys? FHRM. Self. Karena dia juga gak pernah bisa tenangin aku. Self-harm adalah pelampiasan ternyaman kalau diri sendiri lagi marah atau sedih. Oh, oke gitu guys. Berarti self-harm itu kayak pelampiasan ternyaman kalau diri sendiri lagi marah atau sedih. Tapi itu serem sih guys. Takutnya ada setan, kita bisa bunuh diri. Gak boleh kayak gitu ya. Buat buat cewek-cewek di luar sana. Bekas sayatan ada banyak di tangan sebelah kiri aku. Bodoh kalau aku gila karena cinta.
Tapi aku kayak gini karena aku nggak punya rumah yang benar-benar bisa jadi tempat untuk aku pulang. Aku nggak ngerokok atau nggak vape, tapi aku sering minum soda. Padahal soda itu nggak bagus, minuman tiap hari. Diminum tiap hari gitu. Aku juga sering bergadang buat nemenin CR tidur tuh jam 3, jam 4, jam 5. Habis itu lanjut aktivitas tanpa tidur gitu seterusnya. Aku bahkan sering ketiduran karena kecapean, tapi malah dia marah-marah dan maki-maki aku. Aku terus diamin. Aku sampai beberapa hari traumanya kebawa sampai sekarang. Kalau ketiduran merasa bersalah kali. Padahal Faisal malah senang aku tidur nggak kelewat dari jam 12. Ini cowok nggak ada otak nih, sumpah. Pengen kali, gerem kali aku, sumpah. Oke, kita lanjut. Dari dulu aku juga pengen normal, nggak punya mental illness, nggak punya trauma. Setiap dia marah sama aku pasti aku langsung ketakutan banget, jantungku detaknya makin kencang dan tanganku terus gemetaran. Aku juga punya sedikit pesan buat cewek-cewek di luar sana. Kita semua pasti punya masalah. Mungkin bagimu masalah dia itu kecil, tapi andai aja kamu jadi dia, belum tentu kamu bisa sekuat dia. Valid sih guys, sumpah. Karena gini ya, kita tuh ngelihat masalah orang tuh sepele banget gitu kan. Kayak misalnya gini, contoh nih, Mimin tuh ngelihat masalah kalian di Instagram tuh kayak masalah sepele sih, sumpah bagi Mimin ya. Tapi ya Mimin tahu sih apa yang kalian rasain tuh kayak, ya kalian tuh nggak bisa gitu. Ya kalian tuh harus ada seseorang yang bantu kalian. Makanya Mimin buat akun ini untuk ngebantu gitu. Ya karena Mimin bakal bantu kalian keluar dari masalah tersebut. Oke, kita lanjut. Dan juga buat kamu yang lagi hubungan, dan juga buat kamu yang lagi dihubungkan dengan yang toksik. Misalnya kalian punya hubungan yang toksik banget, lepaskanlah hubungan toksik itu. Dia mungkin obat buat kamu di waktu tertentu, tapi percuma, luka yang diobatin tetap ditambah lagi sama dia. Valid sih guys. Jadi kalau misalnya kalian punya cowok toksik, yang mending kalian putusin. Soalnya itu gimana ya, walaupun dia pernah ngasih baik gitu, ya putusin aja. Soalnya walaupun dia pernah nyembuhin luka kalian, ya dia bakal ya nyakitin lagi gitu. Kayak ibarat dia gali lubang, nutup lubang, ya seterusnya bakal kayak gitu. Oke, dia mungkin kita lanjut. Kalian wanita kuat dan hebat, percayalah. Laki-laki yang baik itu nggak akan buat kalian ngemis-ngemis, maki-maki kalian seenaknya. Bahkan sering buat kalian nangis, karena di mata lelaki yang baik, air mata kalian itu berharga. Siap kali. Gila sih, aku salut kali sih. Dia ngasih pesan moral buat kita semua guys. Ini gila sih kakak ini. Gila banget sumpah. Dia keluar dari masalah dia, terus ngasih solusi buat kalian yang di luar sana. Gila sih. Tapi Mimin tambahin, poin yang pertama tuh, kalau punya cowok toksik mending putusin. Yang kedua, kalau misalnya dia ini ya, contoh nih, kalian nih nggak punya rumah di keluarga kalian, terus kalian nemu cowok yang betul-betul ngasih rumah, tapi dia kasar. Kalian pengen putus, tapi nggak bisa, karena kalau misal kalian putus sakit, tapi kalau misalnya nggak sama dia lebih sakit gitu. Paham kan? Jadi lebih bagus putus, karena rasa sakit yang berlebih-lebih itu bakal hilang sih guys. Karena gini ya, hujan nggak selamanya dan pelangi bakal timbul pada saatnya gitu. Jadi kesedihan itu nggak berlangsung-langsung gitu. Paham gak sih? Kayak cuman sebentar aja gitu. Ya pasti ada kebahagiaan gitu. Di balik masalah pasti ada kebahagiaan. Percayalah. Karena Tuhan tuh maha adil buat kita semua. Dia memberikan kita masalah supaya kita tuh mengerti dan kita nggak ngelakuin hal itu. Contoh nih, si Mbak Nadia ini, dia disakitin cowok, dia udah trauma, terus dia dapet cowok si Faisal ini, dia nggak bakal ngelakuin, dia pasti ngejaga image, kayak dia nggak bakal kasar dan nggak bakal kayak gimana sama si Faisal ini, karena dia udah nemuin rumah dia. Sama kayak gini, kita yang tadi Mimin bilang, kita punya masalah,
kita tuh udah sampai di titik terendah. Itu sebenarnya Tuhan tuh nguji kita sih untuk kita sabar gitu. Ya udah siap titik terendah itu kita bisa jalanin, ya Tuhan tuh bakal berikan seseorang yang lebih dari dia gitu. Ya buktinya Mbak Nadia ini fakta sih. Ya udah sih guys, buat kalian yang mau cerita lagi atau mau speak up, mau masalah apapun, yang langsung DM aja Mimin di Instagram, di WA, di email juga bisa. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. See you, bye bye.